Siapa yang tidak kenal Miao? Apalagi bagi kalian yang menyukai konten gaming. Dia adalah seorang YouTuber Indonesia yang terkenal dalam dunia gaming. Dia dikenal karena kontennya yang beragam, mulai dari gameplay, walkthrough, review game, hingga vlog tentang game. Miao membedakan dirinya sebagai YouTuber yang tidak toksik melalui pendekatan yang penuh dengan keceriaan. Dalam setiap video, dia tidak hanya bermain game, tapi juga membawa suasana yang santai, ramah, dan terbuka terhadap semua jenis penonton. Keahliannya dalam menghadapi tantangan dalam game disertai dengan sikap yang positif menunjukkan bahwa kegagalan atau kesulitan adalah bagian dari pengalaman bermain yang bisa dipelajari dan dieksplorasi bersama. Miao tidak pernah mempromosikan kebencian terhadap game atau pemain lain. Bahkan saat memberikan kritik, dia melakukannya secara konstruktif, menjaga suasana yang mendukung untuk diskusi yang sehat tentang game. Komunitas yang dia bangun pun tercermin dari interaksinya yang hangat dengan penggemar, menunjukkan sikap saling menghargai dan dukungan. Dengan sikap terbuka terhadap berbagai genre game, Miao menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penggemar game dengan beragam minat. Semua ini membuktikan bahwa Miao berhasil menciptakan ruang yang positif dan menyenangkan tanpa meracuni lingkungan dan perilaku yang toksik. Berdasarkan akan hal tersebut, Miao mempresentasikan aliran filsafat humanisme. Humanisme adalah gerakan filosofis intelektual yang muncul pada masa Renaissance di Eropa pada abad ke-14 dan ke-15. Humanisme adalah pendekatan filosofis yang mengangkat manusia sebagai fokus utama dalam perenungan moral, intelektual, dan budaya. Ini bukan sekedar pandangan, melainkan kerangka pemikiran yang menghargai martabat sebagai setiap individu, percaya bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik yang sama ataupun setara. Humanisme menempatkan pendidikan sebagai landasan penting dalam pengembangan potensi manusia, percaya bahwa melalui pendidikan yang baik seseorang dapat mencapai kesempurnaan pribadinya. Selain itu, humanisme menekankan pentingnya rasionalitas, pemikiran kritis, dan penelitian dalam memahami dunia. Dalam konteks Miao, pendekatan yang positif terhadap game dan audiensnya mencerminkan aspek-aspek dari humanisme. Miao menunjukkan penghargaan yang besar terhadap audiensnya, mendengarkan pendapat mereka, serta membangun komunitas yang saling mendukung dan ramah. Dia berinteraksi dengan penggemarnya secara positif dan membangun hubungan yang erat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah. Miao tidak membatasi dirinya pada satu jenis game atau genre tertentu. Dia menyajikan berbagai jenis game, mulai dari yang populer hingga yang kurang dikenal, sehingga menciptakan ruang bagi beragam minat penggemar. Pendekatannya yang inklusif mencerminkan keberagaman manusia dan menghormati preferensi setiap individu. Dalam video gamenya, Miao seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap yang positif. Dia melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, mencerminkan nilai-nilai humanisme yang menekankan pentingnya pertumbuhan pribadi melalui pengalaman. Meskipun memberikan ulasan atau kritik terhadap game, Miao melakukannya secara jujur dan adil. Dia tidak mempromosikan kebencian atau sikap merendahkan terhadap game atau pemain lain, mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam humanisme. Miao membangun komunitas yang saling mendukung dan ramah, menunjukkan rasa peduli dan empati terhadap penggemarnya. Dia mendorong kolaborasi, diskusi yang positif, serta menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan dan dukungan antar anggota komunitasnya. Melalui sikap-sikapnya yang positif, inklusif, dan mendukung, serta komunikasi yang membangun empatik terhadap penggemarnya, Miao mencerminkan nilai-nilai humanisme dalam pendekatannya sebagai YouTuber gaming. Berkat cerminan humanismenya, Miao memperoleh reputasi yang baik bagi dirinya, sehingga channel YouTube-nya akan semakin berkembang dengan meningkatnya jumlah penonton serta daya tarik sponsor, bahkan menjadi sosok inspirasi bagi para pemain-pemain game. Miao dikenal sebagai YouTuber yang sangat peduli dan baik hati dalam channelnya. Namun ada sisi lain dari Miao yang menimbulkan kecurigaan buat saya. Walaupun memiliki reputasi baik yang didasarkan pada representasi humanismenya, Miao memiliki pemilihan game yang kontradiktif buat saya. Ia gemar bermain game dengan tema yang cukup sadis. Game-game tersebut seringkali menggambarkan adegan kekerasan atau konten yang cukup mengerikan bagi sebagian orang. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, bagaimana seorang begitu baik hati bisa menikmati hal-hal yang terkesan mengerikan dan kejam seperti itu? Sulit untuk menyatukan representasi Miao yang baik hati dengan minatnya pada game-game yang terkadang sadis. Saya bahkan mulai berspekulasi bahwa kebaikan yang ditunjukkan oleh Miao hanyalah topeng untuk menyembunyikan sisi gelapnya, yang terungkap melalui minat pada konten yang mengerikan tersebut. Harusnya orang baik seperti Miao memiliki otak yang memproses informasi dengan sangat mendalam dan merasakan emosi yang dengan sangat jelas dibandingkan dengan orang lain. Highly sensitive people. Sifat ini dikaitkan dengan banyak kualitas, baik termasuk empati, kreativitas, dan bakat. Bagaimana mungkin? Mari kita lihat ke dalam kepala seseorang yang sangat sensitif. Berdasarkan pada ilmu saraf dan psikologi yang membuat representasi Miao cenderung bereaksi sensitif terhadap konten sadis seharusnya. Neuron mirror. Kita sebagai manusia seharusnya memiliki neuron mirror di dalam tubuh kita atau di bagian letaknya pada otak kita, yaitu bagian otak yang memungkinkan orang merasakan hal-hal yang mereka lihat dilakukan oleh orang lain. Itu sebabnya seharusnya orang bisa melihat kasihan pada seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaan
atau merasa bahagia saat melihat seseorang berseri-seri dengan gembira. Itu juga alasan kita menguap ketika orang lain menguap. Setiap orang memiliki neuron mirror, bukan hanya orang yang sensitif. Namun, neuron mirror pada orang yang sensitif lebih aktif. Saat orang sensitif menyaksikan suatu tindakan, terkadang orang sensitif benar-benar merasakan kejadian tersebut seolah-olah orang sensitifnya sendiri yang mengalaminya. Bagi beberapa orang yang sensitif, perasaan seperti empati ini begitu kuat sehingga sulit memisahkan pengalaman orang sensitif dengan pengalaman yang orang sensitif lihat. Neuron mirror adalah sesuatu yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh para ahli saraf. Namun, para ahli saraf percaya bahwa neuron tersebut secara dramatis mengubah cara orang bereaksi terhadap gambaran rasa sakit. Bagi para ahli saraf, orang-orang yang sensitif ini berarti adegan kekerasan mungkin sulit untuk diterima. Melihat seseorang kesakitan dapat menyebabkan otak orang yang sensitif hampir mengalami kejadian itu sendiri, seolah-olah orangnya itulah yang benar-benar berada di sana. Orang sensitif tidak bisa hanya menonton dan merasa terhibur, berpura-pura hal itu tidak nyata, meskipun sebenarnya tidak. Sebaliknya, pikiran orang sensitif lebih cenderung untuk menjalani pengalaman itu sendiri dan tertarik pada karakter yang berada di layar yang mereka lihat. Selain itu, orang-orang dengan kategori sensitif ini bisa merasakan, tidak hanya melihat. Bagi sebagian orang, film aksi kekerasan atau horor mungkin merupakan hal yang mudah untuk ditonton, terutama jika mereka mampu mentertawakannya atau memperlakukannya sebagai bentuk hiburan yang tidak realistis. Namun bagi para HSP atau orang-orang yang sensitif ini, atau bisa dibilang miau auk, pikiran dia terhubung dengan kemungkinan bahwa hal ini mungkin nyata. Padahal mereka tahu bahwa mereka sedang menonton film. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak terjadi, tapi itu tidak mengubah emosi yang dialaminya. Orang-orang sensitif seperti penangkal petir yang emosional. Sedangkan yang saya lihat terhadap miau auk tidak ada kekagetan, kecemasan, atau kepedihan yang tercermin dari wajahnya yang seharusnya begitu terbuka dengan perasaannya. Tatapannya tetap tenang, tidak ada gelombang emosi yang mencuat di permukaan mukanya. Bagaimana mungkin seseorang yang selalu peka dan responsif terhadap kesedihan orang lain bisa tetap bersikap tenang dan tersenyum di saat seperti ini? Namun, apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa minat miau auk pada game-game sadis tidak mempengaruhi kebaikan dan moralitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi miau auk, game-game tersebut hanyalah cara untuk melepaskan stres dan mengeksplorasi dunia yang berbeda dari kenyataan. Meskipun konten game tersebut mungkin terlihat mengerikan bagi sebagian orang, miau auk mencoba menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa minatnya pada game-game tersebut tidak mencerminkan siapa dirinya sebagai individu. Namun, kecurigaan tetap ada yang sulit menerima kontras antara kebaikan yang ia tunjukkan dan minatnya pada game-game yang terkesan kejam. Jadi menurut kalian, apakah miau auk benar-benar nyata kebaikannya atau dia hanya fake dan sebenarnya dia itu seorang psikopat?